Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sungguh beruntung dan berbahagialah orang tua yang memiliki anak-anak yang saleh dan salihah. Ya, karena anak-anak yang saleh dan salihah ini mereka kelak akan menjadi kebaikan bagi orang tuanya. Salah satunya ya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah." Apabila seseorang itu meninggal dunia, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 perkara. Nabi mengatakan illa min sadaqatin jariyah, yaitu yang pertama sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, ya. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau doa anak saleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya keberuntungan orang tua ketika memiliki anak-anak yang saleh, yang salihah, yang mendoakan kedua orang tuanya dengan doa-doa kebaikan mereka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentang keutamaan yang lain berkenaan dengan doa anak-anak yang saleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, Inna Allah Azza wa Jalla la yarfa'ud darajata lil 'abdi salihi fil jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia diangkat derajatnya ya, dari satu level surga menuju kepada level yang lebih tinggi. Fayaqulu, kemudian lelaki saleh ini berkata, atau hamba saleh ini berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, anna li hadhi anna li hadhihi," ya. Wahai Rabbku, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku? Kok bisa saya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ya Allah, kau bisa mengangkat aku ya sampai kepada derajat yang tinggi, sedangkan tidak ada lagi amal kebaikanku yang bisa mengangkat aku untuk sampai ke derajat yang lebih tinggi di dalam surga ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bistighfari waladika laka." Ya. Jadi hal itu dikarenakan doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ya betapa beruntungnya orang tua ketika memiliki anak-anak yang saleh dan salihah yang senantiasa mendoakan orang tuanya dengan istighfar dan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu ya, untuk memiliki anak keturunan yang saleh dan salihah, ya tentunya tidak hanya sekedar menjadi angan-angan dan cita-cita saja. Namun ya, harus ada usaha dari orang tua dengan memberikan pembinaan dan pendidikan kepada anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Dan Allah Subhanahu wa taala secara langsung membebankan tanggung jawab ini kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Seorang tabi'in bernama Qatadah, ya, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, Ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah. Perintahkan keluargamu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an taquma 'alaihim bi amrillahi wa ta'muruhum bi wa tusa'iduhum 'alaihi. Dan hendaklah engkau menerapkan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan serta bantulah mereka untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan radda'athum atau rada'tahum anha wa zajartahum anha.
Kemudian Qatadah mengatakan, apabila engkau melihat mereka berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka peringatkan mereka dan cegahlah mereka untuk mengerjakannya atau dari mengerjakannya. Demikian pula Rasulullah SAW memikulkan tanggung jawab pendidikan anak ini secara utuh kepada kedua orang tua. Seperti riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam, seorang pemimpin adalah dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan seorang pria, seorang lelaki adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kemudian terdapat pernyataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, adib ibnaka, didiklah anakmu. Fa innaka mas'ulun anhu, karena sesungguhnya engkau kelak akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah kau berikan kepada anakmu tersebut. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepada si anak, serta ketaatannya kepada dirimu. Jadi, tanggung jawab orang tua yang menjadi hak anak adalah bagaimana orang tua memberikan kebaikan dan pendidikan kepada si anak. Dan kelak anak pun juga akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana baktinya sang anak kepada kedua orang tuanya. Manakala hak dan kewajiban masing-masing dipenuhi dengan orang tua memberikan pendidikan yang terbaik, pendidikan agama untuk anak-anaknya, dan anak-anak mendapatkan hasil dari pendidikan itu dengan kemudian Allah berikan taufik mereka untuk berbakti dan taat kepada kedua orang tuanya, maka inilah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang kelak akan muncul di tengah-tengah mereka keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan hidup dunia dan akhirat. Inilah cita-cita keluarga muslim yang kembali tanggung jawab ini harus dilakukan oleh kedua orang tua sehingga menghasilkan keluarga yang terbaik di atas muka bumi ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.